Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bu? Alhamdulillah, sekirain tidur. Ini suaranya agak bindeng, ini lagi flu berat. Ya, saya lagi pikirin ya semalaman gak bisa tidur. Meriang, batuk, pilek. Tapi sudah terlanjur janji mengatakan siap. Alhamdulillah. Berangkat dan dijemput oleh Bapak Camat kita, Bapak Camat Akhirat. Mana orangnya? Oh, dia ada pengajian juga sih ya, luar biasa. Doakan mudah-mudahan beliau nanti diundang ke istana oleh Bapak Presiden Prabowo mengisi kursi menteri yang kosong, Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi kayaknya ketuaan dah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya marratan sallallahu alaihi asyrat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Amma ba'du, yang saya hormati segenap pengurus Makmuran Masjid Jami Ar-Royan, Bapak Haji Samsul Arifin MPD beserta jajarannya, yang saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara kita, Ustadz Haji Suyatno alias burung hudhudnya Nabi Sulaiman. Tumben cuman WA doang kagak nyamper, biasanya ke rumah. Para jamaah sekalian, para pejuang subuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita, langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini sampai pulang nanti dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh salah satu sholat yang sangat istimewa karena dipersaksikan oleh para malaikat Allah, baik malaikat penjaga siang maupun malaikat penjaga malam. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari mulai sholat kita berzikir, berdoa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya tidak membahas fikih karena saya cuma mengisi kekosongan, yaitu Ustadz Ma'mun teman saya kuliah di UIN, di IAIN dulu. Tapi karena ini masih bulan Rabiul Awal, sebagai warming up pemanasan, belum kan bulan Maulid ya? Belum.
Jadi saya lihat yang ngisi itu Ustaz Imam Sahroni, itu kebetulan murid saya. Dulu waktu beliau mondok saya pernah ngajar beliau. Kalau nggak dia masih ngaku gitu. Malah masih saudara. Sebagai pemanasan kan saya jelaskan hal-hal yang terkait dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita kenal dengan Nabi kita. Karena kalau tak kenal tak sayang, kalau tak sayang tak cinta. Nabi begitu cinta kepada umatnya sampai-sampai menjelang kematiannya yang emergensi yang dia ingat itu umatnya. Jadi yang pertama kali dia ingat itu umatnya dan dia berwasiat, ummati ummati as-salah as-salah, di antaranya itu umatku umatku jaga sholat, karena sholat ini ibadah yang sangat privasi. Sholat ini ibadah yang sangat formal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah ibadah yang paling terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu, lebih-lebih di saat kita sujud, itu seakan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti juga ibadah sholat ini adalah ibadah yang pertama kali dihisab, diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Bahwa pertama kali nanti yang akan dihisab itu amalan sholat. Kalau sholatnya beres, sholatnya bagus, maka yang lain mudah. Jadi awal pintu pemeriksaan, pintu hisab awal itu dari ibadah sholat. Jadi jangan pernah main-main dengan ibadah sholat. Sampai Nabi bilang kalau punya anak umur 7 tahun perintah sholat. Nggak ada perintah lain apa seberat itu. 10 tahun nggak sholat, pukul kata Nabi. Ini saking pentingnya ibadah sholat. Orang yang sholat itu berarti dia dekat dengan Allah. Kalau 5 kali dia mengerjakan sholat yang wajib saja, berarti dia telah 5 kali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, dan dijamin inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka orang itu akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu kita pun harus cinta kepada Nabi. Jangan kita PHP tuh Nabi, diberikan harapan kosong. Nabi begitu cinta kepada kita, maka kita juga harus cinta. Waman ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia nanti duduk bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya akan membahas tentang masalah kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak namanya. Banyak Pak, bukan hanya Muhammad. Banyak namanya. Kalau saya buka di dalam Quratul Uyun itu, bahkan ada yang mengatakan itu namanya 1000, ya. Yaitu Alfu Ismin, 1000 nama. Ada yang mengatakan yaitu Arba'umi'atin, 400 nama. Tapi nama yang paling populer yaitu adalah Muhammad. Oke, kita lihat yang di Quran saja. Itu Yasin, kata para ulama tafsir, itu adalah nama Rasulullah. Toha juga nama Rasulullah. Apalagi Ahmad itu juga salah satu dari nama Rasulullah. Tetapi nama yang paling masyhur
yaitu adalah Muhammad. Yaitu Muhammad, asharu asma'ihi, nama-nama yang paling masyhur, yang paling viral, yang paling terkenal, yaitu adalah nama Muhammad. Kemudian dari mana ini nama Muhammad? Kalau kita korek-korek dari bahasa Arab, ternyata dia adalah isim alam. Alam itu artinya nama orang. Nama benda, nama orang itu namanya alam. Jadi Muhammad itu isim alam, nama orang. Mankulun min ismil maf'ul, dinukil atau diambil dari isim maf'ul. Apa isim maf'ul itu? Korni? Isim maf'ul itu artinya orang yang dikerjakan jadi objek. Jadi isim maf'ul fi'lil mudha'af, yaitu dari kata hammada yuhammidu. Hammada banyak memuji, yuhammidu sedang banyak memuji. Tahmidan pujian, Muhammadun orang yang banyak memuji. Isim maf'ulnya Muhammadun orang yang banyak dipuji. Jadi Muhammad itu dari segi bahasa Arab artinya orang yang banyak dipuji. Nanti kita buktikan. Maknahu kasurat mahamiduhu. Muhammad itu artinya banyak pujian-pujiannya. Itu dari kata arti Muhammad. Payuhmadu hamdan ba'da hamdin. Dipuji itu Muhammad ba'dan ba'da hamdin. Setelah dipuji, dipuji lagi, setelah dipuji, dipuji lagi. Terus tiada pernah berhenti sampai akhir zaman. Itulah istimewanya nama Muhammad yang senantiasa terpuji. Itu. Mari kita lihat, benarkah nama Nabi Muhammad itu senantiasa terpuji? Di dalam azan. Di dalam azan itu disebut nggak Pak nama Nabi Muhammad? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul nggak? Nah, kalau tuan imam nih yang azan enak. Terus dalam qomat disebut nggak? Disebut juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam syahadatain disebut nggak? Disebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tidak sah kalau ada orang masuk Islam tidak baca dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadatul iman, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua namanya syahadatul rasul, mengakui kerasulan Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang mau nikah disuruh baca syahadat enggak? Baca syahadat. Kalau orang baca salawat menyebut nama Nabi Muhammad enggak? Berapa banyak orang baca salawat setiap hari? Di Indonesia itu masjid menurut data tahun 2025 ada 811.000 masjid, kurang lebih. Ada 811.000 masjid di Indonesia. Itu cuma di Indonesia. Belum musola. Termasuk masjid ini 811 masjid setiap hari mengumandangkan azan. Berapa kali itu? 5 kali. Itu berarti satu masjid disebut nama Rasulullah itu 5 kali dalam azan plus qomat 5 kali juga. Kalau bisa azan iqamah ya, baru sholat berjamaah. Jadi kalau kita hitung itu jumlahnya berarti kalau dikali 5 waktu, 5 kali azan 4.056.000. Dikali 2 dengan qomat berarti jumlahnya 8.112.000.
baru azan doang sama qomat. Luar biasa ya. Tiap hari. Nabi yang lain tidak. Mana nabi yang lain disebut kayak Nabi Muhammad? Ada nggak? Allah Muhammad, Allah Muhammad. Lihat depan, Allah Muhammad, selalu bergandengan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dapat gelar yang luar biasa, yaitu Habibullah, kesayangannya Allah. Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Jadi kalau ada orang cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Nabi Muhammad, batal imannya. Kalau orang itu hormat kepada Allah tapi tidak hormat kepada Nabi Muhammad, batal akidahnya itu. Murtad bisa kalau menolak, karena ada ingkar sunnah kan ya. Udah pakai Quran aja, hadis nggak pakai, dibuang. Hadis itu kan sumbernya dari Nabi kan, bisa murtad hukumnya. Sesat itu luar biasa. Baru di Indonesia doang itu jumlahnya sudah begitu banyak, 8.122.000 nama Nabi Muhammad setiap hari disebut di masjid dan di musola. Itu yang terdata doang. Kan banyak musola yang tidak terdata, betul nggak? Banyak juga mungkin masjid yang belum terdata di DMI itu. Belum selawat, setiap hari banyak baca selawat, betul nggak? Saya itu kalau mau tidur baca selawat minimal 3 kali. Karena kata Nabi, ya Aisyah, jangan tidur sebelum mendapat syafaat dariku dan para nabi dan rasul. Saya tambah lagi 35. Itu ada selawat khusus. Jangan sampai tidak. Karena namanya orang tidur itu kan mati kecil, betul nggak? Orang tidur itu mati kecil ibaratnya. Khawatir kalau orang tidur kagak bangun-bangun. Begitu mendusin, di depannya sudah ada malaikat munkar nakir, naudzubillah. Makanya yang paling emergensi itu di saat tidur. Makanya sebelum tidur kita dianjurkan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Di antaranya yaitu adalah berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Belum nanti di negara lain, negara tetangga Asia Tenggara, misalnya di Malaysia, berapa kali tuh azan? Belum di Brunei, di mana lagi? Sri Lanka, Filipina dan sebagainya. Belum di benua Australia, belum di daratan Amerika, belum di Eropa, belum di Jazirah Arab. Berapa miliar Nabi Muhammad setiap hari disebut namanya. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, kakeknya Nabi Muhammad siapa tuh? Kakeknya siapa? Kudu tahu kita itu. Nanti saya sebutkan silsilah Nabi Muhammad. Katanya cinta sama Nabi. Kita harus tahu silsilah Nabi. Apalagi keturunan-keturunan kita, anak kita ajarkan. Misalnya Pak Haji Suyatno bin siapa, harus tahu. Iya. Kalau udah nggak tahu, udah sananya udah. Kalau kita berdoa, wa usulihim wa furu'ihim aja udah ke bawah semua itu insya Allah. Jadi Nabi Muhammad kakeknya pernah ditanya, Abdul Muthalib yang menjaga Ka'bah itu, rumah Allah. Waqad kila dan sungguh telah ditanyakan li jaddihi Abdul Muthalib kepada kakeknya itu Abdul Muthalib, lima samaita ibnaka Muhammad, kenapa anakmu kamu beri nama Muhammad? Karena nama Nabi Muhammad ini aneh, belum ada sebelumnya, belum pernah ada nama Muhammad itu nama aneh. Jadi ditanya,
Hai Abdul Muthalib, kenapa ini anakmu kamu beri nama Muhammad? Orang Arab tuh cucu dibilang anak. Kebiasaan begitu. Walam yakun min asma'i abaika wala ajdadika. Dan nama ini belum pernah ada di zaman bapak-bapakmu, di zaman kakekmu. Itu nama Muhammad belum pernah ada. Kok kamu ini kenapa aneh kamu beri nama Muhammad? Apa jawab beliau? Qala, Abdul Muthalib menjawab, rajautu ayyuhmada fis sama wal ar. Aku berharap anakku cucuku ini nanti senantiasa dipuji di langit maupun di bumi. Masya Allah. Supaya nanti ini Muhammad cucuku dia senantiasa dipuji namanya di langit, yaitu para malaikat-malaikat Allah yang kita nggak pernah tahu berapa jumlahnya, dan juga dinantiasa dipuji yaitu di persada bumi ini. Itu keinginan daripada Abdul Muthalib, karena Nabi Muhammad meninggal dunia ketika usia 6 tahun. Ketika 8 bulan dalam perut bapaknya Abdullah di Madinah. Ketika pulang dari Madinah berziarah, diajak berziarah sama ibunya Pak, yaitu Aminah, ziarah ke makam bapaknya. Pulangnya begitu di antara perbatasan kota Mekah dan Madinah, namanya Abwa. Nanti kalau pergi umroh tanya tuh Abwa. Disitulah sama Fatimah Siti Aminah sakit keras dan wafat di situ. Nabi Muhammad baru berusia 6 tahun, udah yatim piatu. 6 tahun Nabi kita sudah yatim. Makanya kemudian yang mengurus itu adalah pindah ke tangan kakeknya Abdul Muthalib, tapi cuma 2 tahun karena Abdul Muthalib meninggal dunia. Itu. Dan selanjutnya kemudian dirawatlah Nabi Muhammad sampai remaja, sampai menikah, bahkan sampai dewasa, sampai menjadi nabi oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini saudara kandung daripada Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, berarti paman. Abu Thalib punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Ali ini salah seorang sahabat Nabi yang termuda, berarti dengan Nabi itu sepupu, tapi jadi mantu karena nikah dengan Siti Fatimah. Itu. Dan kemudian ternyata benar keinginan bapaknya ini dikabul oleh Allah, kakeknya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nama Muhammad viral kalau zaman sekarang. Viral benar-benar, selalu menjadi pembicaraan di kalangan malaikat di langit, penghuni langit maupun di persada bumi. Pada saat itu di tanah Arab selalu menjadi pembicaraan. Fahaqqaqallahu raja'uhu, kemudian Allah realisasikan itu apa yang diinginkan oleh kakeknya. Makanya di dalam surat Al-Insyirah itu ada ayat wa rafa'na laka zik, kami telah tinggikan hai Muhammad, namamu senantiasa disebut, ya, zikraka, sebutanmu, sampai dibakukan di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad ini kalau kita pelajari silsilahnya, yaitu kalau dari jalur bapaknya Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, ya, kemudian bin Abdul Muthalib kalau ke atas, ya, kemudian lagi sampai kepada Hashim bin Hashim, kemudian bin Adi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini ntar ketemu di bin Kilab dengan ibunya. Jadi itu antara Abdullah dan Aminah nanti ketemu di kakek yang kelima. Ya, saya ulang lagi.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kilab ini bin Murrah. Kalau dari garis ibunya Siti Aminah binti Wahab, bintu Wahab. Kemudian bin Abdi Manaf. Kemudian bin Zuhrah bin Kilab. Ketemu pada kakek yang kelima. Itulah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nabi akhir zaman, diturunkannya di akhir zaman, tetapi sebetulnya Nabi Muhammad ini sudah ada sebelum alam semesta ini. Cuman namanya yang ada di alam ruh sana namanya Ahmad. Ahmad itu adalah nama ruh. Adapun nama fisik yang diturunkan ke bumi yaitu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama Ahmad ini konon katanya sudah ada karena nur Muhammad ini adalah cermin daripada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran ketika Nabi Adam alaihissalam mau dinikahkan dengan Siti Hawa, mau dinikahkan oleh Allah, yaitu mas kawinnya adalah selawat kepada Nabi besar Muhammad. Kaget Nabi Adam, siapa tuh? Bukankah aku manusia pertama? Oh ada. Muhammad itu atau Ahmad itu adalah cucumu yang nanti akan turun di akhir zaman. Nah, nur Muhammad inilah nanti cikal bakal diciptakannya dunia ini. Allah menciptakan dari situ. Makanya laulaka maulak tu hajalak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Jadi sebetulnya Rasulullah itu sudah ada sebelumnya. Cuman namanya Nur Muhammad atau Ahmad. Oke, kita bicara Muhammad saja. Ini nama yang diturunkan ke muka bumi. Saking mulianya ini Nabi Muhammad, beliau mendapat julukan yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, raja atau pemimpin dari segala nabi dan rasul. Nabi jumlahnya ada 124.000 dan rasul itu jumlahnya 313. Jadi kalau ada orang dikasih wirid 313 oleh kiai, itu berarti dari jumlah para rasul atau jumlah bala tentaranya Nabi Muhammad saat perang Badar. Jumlahnya 313 lawan 1.000 orang kafir Quraisy, tapi dimenangkan di dalam pihak Islam. Itu. Jadi Nabi Muhammad ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari segala nabi dan rasul, dan itu dibuktikan waktu Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad memimpin sholat para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad lah yang menjadi imam. Dalam sejarah begitu. Makanya Nabi Adam alaihissalam itu pernah iri dengan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umatnya Nabi Muhammad ini saking mulianya Rasulullah, maka dimuliakan pula umatnya. Di sini dijelaskan di dalam kitab Nasul Ibad, hukiya anna Adam alaihissalam, sungguhnya Adam alaihissalam qala berkata, innallaha, sesungguhnya Allah atau umat Muhammadin memberikan kepada umatnya Muhammad arba'a karomatin, 3-4 karomah. Jadi ini kita sebagai umatnya Nabi besar Pak, dikasih 4 karomah. Apa karomah itu? Apa karomah Bu? Kemuliaan, dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, termasuk umatnya Nabi Adam.
Termasuk Adam tidak diberikan 4 kemuliaan ini. 4 kemuliaan ini hanya diberikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad. Yang pertama, ihdaha qabulu taubati kana bi Makkah. Diterimanya taubatku di Mekah. Jadi Nabi Adam ketika dia berbuat dosa, padahal Nabi Adam cuma berapa kali berbuat dosa? Cuma sekali kan ya? Betul nggak? Dalam sejarah cuma sekali. Nabi Adam tinggal di sorga bersama istrinya Ibu Hawa. Kata Allah, silakan nikmati semua kenikmatan yang ada di sorga. Cuman satu, jangan kau dekati, apalagi kau makan, kau sentuh buahnya. Namanya Syajaratul Khuldi, buah khuldi, pohon khuldi. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekatin ini pohon berbahaya. Yang lain silakan. Ujian. Jadi ada satu yang dilarang. Tapi yang namanya iblis karena musuh buyutan dengan Adam, udah menyatakan perang karena dia tidak mau, dia sentimen. Adam kok dijadikan khalifah di muka bumi, padahal saya lebih senior, saya lebih tua. Kata siapa tuh? Kata iblis. Adam belum ada, saya sudah ada di surga, saya sudah sujud sekian tahun. Dan saya lebih senior ini, dan sebabkan huliktu min nar, aku diciptakan dari api, dan Adam huliktu min tin, berarti saya lebih mulia, kata iblis. Padahal api itu api. Kita minta aja, bang minta korek dong bang, dikasih nggak? Dikasih nggak pak? Dikasih. Tapi tanah bang, minta tanah dong semeter, dikasih nggak? Oh bisa berantem. Ternyata lebih mahal api apa lebih mahal tanah? Masya Allah. Makanya ditipu daya tuh iblis. Ngomongnya sih enak pak, tapi menyesatkan. Hai Adam, ente tahu nggak kenapa Allah melarang ini mendekatinya? Pohon huldi, karena itu adalah pohon kekekalan. Kalau pengen kekal di surga, maka dekat itu buah huldi, makan buahnya. Adam kagak kena. Wah, goda istrinya. Yang namanya perempuan terkadang emosinya lebih di depan, kena. Makanya dalam sejarah dikatakan Adam makan buah huldi baru sampai di tenggorok, mungkin dia lepahi kalau bahasa kita, dia teringat, dia beristighfar kepada Allah. Makanya orang laki-laki ada jakunnya, karena baru sampai di tenggorok Adam sadar buah ini adalah dilarang oleh Allah. Tapi yang namanya Ibu Hawa lebih jauh lagi, sampai di dada baru ingat, istighfar, makanya dadanya melendung. Coba kalau perempuan dadanya rata, cakep enggak? Cakep apa enggak? Lantas anaknya nen sama siapa anaknya? Itu makanya jadi indah itu perempuan, jadi seksi. Kenapa? Karena melendung, gara-gara lah itu. Sampai disitulah Ibu Hawa sadar. Akhirnya muncullah 2 buah gunung di dada perempuan. Makanya ada pantunnya tuh, boleh nggak? Ada lagunya tuh tahun 70-an oleh Muhsin Alatas. Judulnya Pantun Cinta. Pantun jenaka, namanya gue lucuan. Ada apa di kolong meja? Kucing makan ikan peda, kucing makan ikan peda. Hah? Enak apa kagak, Bu? Ada apa di balik BH? Gunung emas terbelah 2. Gunung emas terbelah 2. Gitu kan lagunya mah. Ya namanya juga pantun jenaka. Untuk apa memakai kebaya kalau tidak memakai batik?
kalau tidak memakai batik? Untuk apa beristri cantik? Kebalik ya. Untuk apa memakai batik kalau tidak pakai kebaya? Untuk apa beristri cantik kalau hatinya bercabang dua? Kalau hatinya bercabang dua, sakit hati kan? Iya. Kalau istri setia mah enak, kumpul dari dunia sampai ke akhir, ya Bu. Makanya kudu setia Bu. Nabi Adam cuman sekali berbuat dosa di sorga dikeluarkan, dikasih sanksi oleh Allah sampai ditelanjangkan dia pakaian sorganya, ditutupi oleh daun-daun yang ada di sorga. Langsung tokcer dikasih sanksi oleh Allah. Adam diturunkan di mana itu? India katanya. Ibu Hawa. Tapi yang jadi masalah, Adam ini berbuat salah, berbuat dosa, tobatnya di Mekah. Di India nggak diterima, di mana saja nggak diterima. Adam, kalau pengen diterima tobatmu, maka kamu harus ke Mekah. Wah, kalau kita kudu begitu, repot. Kali nggak punya duit gimana itu? Masa tobat harus ke Mekah dulu? Hah? Betul nggak? Itu sanksi Adam. Kalau kamu pengen bertobat dan diterima tobat kamu di tanah suci Mekah. Di sana suci Mekah dia sujud, ada yang mengatakan sampai 40 tahun dia sujud. Diajarin oleh malaikat baca Rabbana zolamna anfusana wa lan takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal, baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak demikian kata Adam dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saja dia bertobat, asalkan dia bersungguh-sungguh, diterima tobatnya. Enak nggak tuh jadi umatnya Nabi Muhammad? Enak Pak. Ini bandel bener kagak mau tobat-tobat. Udah diserbu tuh gedung DPR sama mahasiswa baru tobat. Sudah dipecat baru sadar. Nah itu. Dari wa ummatu Muhammadin yatubuna, umatnya Muhammad mereka bertobat pikuli makanin di tempat di mana saja. Fayaqbalullahu bi taubati, maka Allah menerima tobatnya. Tuh enak Pak. Kenapa kita tidak seperti Adam bertobat harus di kota Mekah? Kita bisa bertobat di mana saja karena mulianya Nabi besar Muhammad. Jadi kita juga kebagian kemuliaan. Masih diberikan kesempatan. Ayo tobat. Cepat istighfar, sholat tobat, tinggalkan perbuatan dosa. Mumpung masih ada kesempatan. Jangan sampai sudah meninggal dunia belum tobat. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, wasaniyatu anni kuntu labisan falamma asaitu. Aku ini adalah memakai pakaian palama asa itu, tapi saat aku kemudian berbuat maksiat memakan buah huldi, ja'alani uryanan, Allah menelanjangkan aku. Begitu dia makan buah huldi, ditelanjangkan oleh Allah, dipermalukan oleh Allah. Pakaian surganya yang indah terlepas semuanya. Itu kata Adam. Wa ummati Muhammadin, sedangkan umatnya Muhammad yasuna uratan, mereka berbuat maksiat dalam keadaan telanjang. Fayal bisahum, kemudian dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal habis korupsi triliunan. Padahal habis berbuat zina, padahal habis main judi, tapi tetap pakai dasi. Tetap pulang pakai baju, betul nggak? Tapi Nabi Adam langsung ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad umatnya tidak. Kenapa? Tidak dipermalukan langsung, tidak ditelanjangkan. Karena mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi rasanya tobat semua orang ya. Begitu korupsi langsung telanjang. Ya.
tobat rasanya itu ya. Tapi tidak terjadi untuk umatnya Nabi Muhammad. Tidak dipermalukan di dunia. Masih biar dia bisa berpakaian. Asalkan dia mau bertobat. Masih diberikan kesempatan. Kalau tidak, nanti ada sanksi akhirat yang maha adil. Yang ketiga, wasalisatu in lama asaitu, apa ini? Di saat aku memakan buah huldi, aku berbuat maksiat, farraqa baini wa baina imraati, aku dipisahkan. Nabi Adam diturunkan di India, kemudian Siti Hawa konon katanya di Jeddah di Saudi Arabia. Kalau sekarang jauh sekali, manusia cuman baru 2, bayangkan. Terlunta-lunta, Adam, Hawa, Adam, Hawa, kayak di sinetron. Iya, terlunta-lunta. Akhirnya dengan susah payah dipertemukanlah. Kapan dipertemukannya? Konon katanya dipertemukannya di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Makanya menjadi puncak rukun haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Karena sejarahnya disitulah bertemunya dua insan manusia di muka bumi, yaitu antara Adam dan Hawa. Banyak pada minta jodoh di situ. Ngapa ya? Harusnya Pak Haji Suyatno yang minta jodoh mah di situ. Iya itu. Makanya tidak ada haji tanpa wukuf di Padang Arafah. Walaupun dia pakai impusan, kalau sudah waktunya wukuf harus dibawa ke Padang Arafah walaupun sesaat. Karena kalau tidak sah hajinya. Kalau disitulah perjuangan yang luar biasa antara Adam dan Hawa yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jarak yang luar biasa jauhnya, waktu yang sangat lama. Tapi begitu nggak dengan umatnya Nabi Muhammad? Umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa tiap hari, tapi tiap hari kumpul juga dengan istrinya, betul nggak? Pulang masih bisa kumpul dengan istrinya, pulang masih bisa kumpul dengan anak-anaknya. Tapi Adam tidak. Padahal cuma sekali dia berbuat maksiat, dipisahkan dengan istrinya. Karena ini kemuliaannya Nabi besar Muhammad, jadi side effect-nya kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, warabi'atu anni asaitu fil jannah, aku berbuat maksiat di sorga. Jadi Nabi Adam tuh berbuat maksiatnya di mana? Di sorga, makan buah khuldi, buah terlarang. Tapi begitu dia berbuat salah, berbuat maksiat, melanggar ketentuan Allah memakan buah khuldi, langsung diusir, dikeluarkan dari sorga. Nah, karena inilah hikmahnya ada manusia, kita tinggal di muka bumi. Oh, kalau tidak ada peristiwa itu, mungkin manusia tinggalnya di sorga terus. Cuma Nabi Adam dikeluarkan dari sorga, mendapat ampunan dari Allah. Iblis tidak. Iblis terkutuk, ublisa min rahmatillah. Makanya dinamakan iblis, karena ublisa min rahmatillah, diputus dari rahmat Allah, terkutuk, tidak mendapat rahmat Allah sampai akhir zaman. Itu namanya iblis. Oh, enggak apa-apa tuh sombongnya iblis. Enggak apa-apa ya Allah. Yang penting saya jangan dicabut nyawa saya sampai akhir zaman. Akan saya tipu daya, akan saya perdaya, akan saya goda anak cucunya Adam supaya dia mengikut saya sebanyak-banyaknya di neraka bersama saya. Begitu kata iblis. Benar kan? Banyak yang tergoda kan? Jadi iblis punya pengikutnya. Tapi kata Allah, oh tidak. Hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang berpegang teguh dengan iman gak akan tergoda. Mudah-mudahan termasuk kita. Gitu. Kenapa iblis tidak diampuni dosanya sampai akhir kiamat?
Karena iblis dosanya karena kesombongan. Makanya orang yang sombong rata-rata sampai mati nggak tobat. Mau contoh, Fir'aun sombong karena jabatan, karena dia sebagai raja, bahkan dia ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kamu yang paling agung. Ma ra'aitu rabban siwait, aku tidak pernah melihat ada Tuhan lain selain aku. Itu puncak ketakaburan, kesombongan Fir'aun. Makanya Fir'aun dilelepi di Laut Merah, mati, enggak tobat. Qarun ini gambaran orang sombong dengan harta bendanya, dengan kekayaannya, ditenggelamkan ke perut bumi seluruh keluarga dan harta bendanya. Maka ada istilah harta karun. Nyari harta karun kok di Indonesia? Ya di Mesir. Emang Qarun tinggalnya di mana? Di Mesir. Nah itu, jadi istilah tuh ya harta karun ya, harta yang tersimpan. Masya Allah. Kemudian siapa lagi? Kan'an. Kan'an ini anak yang durhaka ya, sombong dia. Kemudian siapa lagi? Namrud sampai mati tidak tobat. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu apa lagi? Abu Gosok, sampai mati kagak tobat. Kenapa? Karena mereka dosanya karena takabur, sombong. Sombong itu adalah perbuatan syirik yang besar yang sangat dibenci oleh Allah. Dan kata kabur itu hanya pantas dilakukan oleh Allah. Takabur itu pakaian Allah, bukan pakaian manusia. Manusia apa yang dia takaburkan? Dia lahir dalam keadaan telanjang, tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan, betul nggak? Kemudian ada karena karunia Allah, kok sombong? Makanya tidak dimaafkan oleh Allah. Tapi Nabi Adam dosanya bukan karena sombong, tapi karena tertipu oleh rayuan iblis. Jadi orang yang berbuat maksiatnya karena tipu daya biasanya bisa tobat. Tapi karena kesombongan biasanya ke bawah mati kagak tobat. Karena gengsinya terlalu tinggi. Nauzubillah min dzalik. Nah inilah bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita lebih mencintai lagi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagikan. Nah, bagaimana capai kita ini? Cinta kita ini kepada Rasulullah kudu ada tandanya dong kalau kita ini cinta. Ngaku doang cinta-cinta, mana buktinya? Nah, di dalam sebuah keterangan dikatakan man ahaba say'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, aksara min zikrihi, dia banyak menyebut namanya. Kalau kita ini cinta kepada Nabi Muhammad, banyak menyebut namanya. Betul nggak? Selalu teringat dengan Nabi Muhammad. Di mana saja dia selalu teringat dengan Nabi Muhammad. Dengan Rasulullah dia sebut namanya. Kalau kita ini cinta kepada Rasulullah, Allah kita sebut itu nama Allah, namanya berzikir. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, banyak sebut namanya dengan cara apa? Bersolawat. Jadi selawat itu artinya salam cinta kepada Rasulullah sallallahu. Kenapa kita harus berselawat? Karena Allah berselawat. Kenapa kita harus berselawat? Para malaikat saja berselawat. Emang kita siapa? Betul nggak? Dalam surat Al-Ahzab selalu dibacakan oleh khatib, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah, inna itu sesungguhnya, benar-benar sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna, fiilnya fiil mudhari, artinya senantiasa berselawat kepada Nabi. Jadi Allah nggak pernah berhenti berselawat kepada Nabi, malaikat nggak pernah berhenti berselawat kepada Nabi. Barulah Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu
Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian, taslimlah kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ini perintah Allah langsung. Surat Al-Ahzab itu perintah Allah, bukan perintah Ustaz. Pak, bagaimana sih cara berselawat sama Nabi? Banyak bentuknya. Tapi Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, amarana Allahu an nusolli alaika, kaifa nusolli alaik?" Ya Rasul, kami ini diperintah berselawat oleh Allah. Allah memerintahkan kita berselawat. Surat Al-Ahzab tadi kan? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu itu perintah Allah. Kaifa nusolli alaika, bagaimana kami berselawat kepadamu? Qala, Nabi menjawab, "Qul," katakanlah, "Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Itu Nabi ngajarin begitu kalau berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Aslinya enggak pakai Sayyidina. Boleh enggak Pak pakai Sayyidina? Boleh. Para ulama bilang ditambahkan pakai Sayyidina, apa artinya? Yang terhormat. Yang terhormat Bapak Lurah. Boleh enggak? Ya, Lurah aja boleh pakai pakaian terhormat. Apalagi Nabi, betul enggak? Jadi kurang sopan kata para ulama. Jadi jangan langsung Muhammad pakai Sayyidina. Itu etika aja, akhlak. Paham ya? Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Boleh. Bahkan saya pernah lihat di jam raksasa yang ada di jam-jam tower itu, padahal negeri Wahabi itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, warnanya hijau tulisannya. Sebenarnya nggak ada masalah, karena itu cuma penghormatan. Karena sahabat itu nggak sanggup nyebut ya Muhammad, nggak sanggup. Para sahabat tuh saking mulianya Rasulullah, biasanya ya Rasulullah, ya Habiballah. Nggak berani nyebut langsung itu. Saking mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu selawat yang saya kasih ini selawat yang pertama, ini selawat kesehatan. Kalau tibil kulub udah pada hafal semua ya. Ini salat kesehatan, menolak penyakit yang dalam bentuk lain. Ya, sakit itu biasa. Santri saya pada pilek, saya pikir kiainya mah aman kali. Ternyata saya kena pilek juga. Kena batuk juga. Ya nggak apa-apa, ya. Jangan asal penyakitnya itu sampai ratusan juta miliaran sampai bangkrut, betul nggak ya? Kalau bisa jangan sampai begitu. Betul nggak? Kalau penyakit yang biasa-biasa nggak apa-apa, dah gugurin dosa, betul nggak ya? Kalau perlu jangan sampai sakit yang terlalu berat yang kita tidak bisa memikulnya. Nah, bacalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi kulidain wa dawain wa barik wasal wasalim. Di situ ada kata-kata bi adadi, bilangan, kulidain, dain itu artinya penyakit, wa dawain artinya obat. Ada penyakit tapi ada obat. Nggak apa-apa sakit, Allah lagi uji kita, tapi ada obat sembuh. Betul nggak? Nah, jadi kalau nggak pernah sakit berarti kita nggak disayang sama Allah. Kita dikasih penyakit itu supaya dekat dengan Allah. Kalau nggak sehat kan suka lupa. Tapi kalau sakit lebih dekat dengan Allah, betul nggak? Itu. Yang kedua ini kata para ulama hikmahnya nanti di saat kita dikuburkan di rumah masa depan 2 kali 1 meter tidak ada penerangan listrik, tidak ada handphone, simpan mati sinyalnya. Mau apa kita? Nggak ada jendelanya lagi, mau apa kita? Begitu pakai dinding hari-hari lagi sempit benar, betul nggak? Diinjek-injek lagi kita. Di situ kita nanti akan menghadapi pertanyaan kubur, soal kubur, munkar dan nakir. Tapi kalau sering baca salawat ini kata para ulama, kita nanti di alam kubur ditolong oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Ayo baca, ikutin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Aliyil Qadri Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi. Nah, ujungnya depan mau ujung mah sama, cuman di sini intinya itu Al-Habibil Mahbub Al-Aliyil Qadri Al-Azimil
Itu aja intinya. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al habibil mahbub al aliyil qadri al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, jadi ini bacanya kalau pengen cepat hafal ya dibaca setiap hari ya Bu ya. Bu, tempel, jangan di warung nempelnya, di tempat dekat tempat ibu sholat ditempel, dia paling ngelihat, insya Allah kita kan suka baca doa tuh. Kalau baca doa kan kayak dibuka oleh selawat kan ya. Barang siapa yang berdoa tidak dibuka oleh selawat itu mahjub, doanya terhalang. Itu ada sebuah keterangan. Jadi kita nyelonong menabi, main nyelonong aja. Jadi harus baca selawat dulu. Boleh misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali sultanik. Nah, kemudian masuk sini, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al habibil mahbub al aliyil qadri al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi. Nah, baru kita lanjutin rabbik firli walidan seterusnya. Nah, gitu. Boleh di situ. Tapi di sini yang bagus itu malam Jumat, jangan sampai nggak dibaca. Malam Jumat 10 kali, ada yang mengatakan 7 kali. Diwiridin setiap malam Jumat. Insya Allah nanti di malaikat kita kan nggak ada yang nemenin. Istri kita mungkin bisa kawin lagi kalau kurang kuat iman. Anak kita boro-boro, ya, jangan ingat kita di dalam kubur nggak ada yang bisa nolong. Yang bisa nolong cuman amal ibadah kita dan baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti dijemput, dipegang tangan kita oleh Nabi, kemudian kita dituntun oleh Rasulullah SAW, bisa selamat menjawab pertanyaan malaikat munkar. Yang kedua, jangan lupa sebelum tidur baca surat Tabarok. Tuh, nanti surat Tabarok ini di saat kita disoal di kuburan, dia yang tampil ke depan membela kita. Sebelum kau tanya ini, dia ini cinta sekali, setiap hari dia baca aku, kata surat Tabarok, hadapi saya. Dan ini dia nih nanti yang bela kita di alam kubur. Surat Tabar ayatnya cuma 30. Itu baca sebelum tidur, boleh pada maghrib, boleh pada isya. Insya Allah hikmahnya nanti jasadnya tidak akan dimakan cacing tanah. Yang kedua, dia bisa selamat daripada fitnah kubur, soal kubur. Amin ya robbal. Ya. Baca ya, kalau sebelum tidur baca Waqiah enggak? Baca Tabarok enggak? Baca Pak Haji? Kagak. Wah, mulai sekarang baca. Apalagi usia-usia begini, ini usia rawan semua nih. Pak Haji umurnya berapa, Pak? Jangan malu-malu, Pak, nih jangan umur. Berapa? 70 udah lewat malah. Karena kata Nabi usia akhir zaman itu baina sitin wa sabin, antara 60 dan 70. Hati-hati lu, Pak. 70 udah mentok habis loh. Kesananya udah hati-hati kita. Pak Haji Arfan, ini kan usia rawan juga. Sama saya udah 64, mau 65, berarti udah lampu kuning. Iya, jadi jalannya jangan begini kita mah. Jalannya agak nunduk, ingat sama kuburan. Makanya saya bilang, orang seusia saya pasti masih berpikir macam-macam. Itu mah anak saya aja. Saya mah mikirin mati. Betul nggak? Saya mau udah mikirin bagaimana nanti di alam kubur, betul nggak? Itu yang kadang-kadang kita nggak bisa tidur kalau malam. Nah, kalau ingat itu, betul nggak? Nah, makanya kalau mau tidur baca surah begini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Surat apa Ustaz? At-Taubah ya? At-Taubah terakhir itu 2 ayat. Baca itu kalau mau tidur. Insya Allah malaikat maut gak bakal datang. Gak mati-mati Pak Ustaz. Lah mati, ngapa gak mati? Cuman ente dikasih lupa bacanya ketika malam itu mau dijemput. Tapi selama itu ente baca, kata para ulama, itu malaikat maut gak bakal datang. Surat At-Taubah ya kalau salah ya. Ya 2 ayat terakhir itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih
Ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca tuh minimal 3 kali mau tidur. Insya Allah Fajar tamu tak diundang gak datang. Ya, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya beda dengan yang lain ya. Kalau saya agak lama karena saya jarang-jarang. Betul enggak? Doa santri saya aja yang dosanya belum banyak. Silakan. Doa. Ini anaknya Pak Entus Sutisna mana ini? Bapaknya gak ada ya? Sini. Kamu baru 2 bulan emang bisa baca doa? Bisa? Ya udah. Doa penutup. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin ya Allah. 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 Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. 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 Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, izhar apa ihfa ini? Ayo baca dong. Amin. 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 Amin ya Allah. Ma'rifah. Husnul khotimah. Walhamdulillahirabbil. Jangan buru-buru. Lumayan ya 2 bulan udah bisa megang mic. Alhamdulillah. Kalau bukan di pesantren boro-boro ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.